Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Sari dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, baik. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Rusmin SKM Mars. Nah, jadi tugas saya ini yaitu untuk membahas mengenai bisnis plan. Nah, jadi bisnis plan yang akan saya rencanakan di sini yaitu usaha perlengkapan ibadah dan busana muslim. Oke, lanjut. Jadi latar belakang mengapa saya mengambil usaha perlengkapan ibadah dan busana muslim, karena melihat kaum mayoritas di Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, maka dipastikan pangsa pasar bisnis busana muslim akan semakin baik ke depannya. Nah, dewasa ini semakin banyak masyarakat menggunakan busana muslim. Tidak hanya dipakai pada saat momen hari raya atau pengajian, tetapi juga telah menjadi busana sehari-hari. Nah, keadaan inilah ternyata ditangkap oleh produsen busana muslim untuk terus melakukan inovasi, baik dari bahan maupun modelnya. Bisnis busana muslim ikut berkembang pesat dan mempunyai peluang yang sangat menjanjikan. Selanjutnya yaitu pengertian dari business plan. Nah, jadi business atau dalam bahasa Indonesia berarti bisnis dan plan berarti rencana. Jadi, business plan atau rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya suatu bisnis serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai serta strategi atau rencana apa yang akan dilakukan atau dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, adapun peluang usaha dari usaha perlengkapan ibadah dan busana muslim yaitu peluang usaha penjual perlengkapan muslim sangatlah besar. Hal ini karena jumlah umat Islam di Indonesia yang semakin banyak dan kebutuhan akan perlengkapan muslim juga semakin meningkat seiring dengan perkembangan tren fashion muslim. Adapun produk yang akan dijual dan target pasar adalah sebagai berikut. Nah, jadi rencana untuk produk yang akan dijual yaitu perlengkapan muslim itu sangat beragam. Nah, mulai dari pakaian muslim, aksesoris muslim, hingga perlengkapan ibadah muslim. Nah, adapun target pasarnya yaitu target pasar penjual perlengkapan ibadah dan busana muslim adalah umat Islam di Indonesia, baik pria maupun wanita. Selain itu, usaha ini juga dapat menyasar target pasar yang lebih spesifik seperti remaja, dewasa, atau orang tua. Nah, selanjutnya adapun pemasaran dan strategi bisnis. Kita bahas satu-satu. Nah, jadi pemasaran. Nah, jadi rencana saya untuk usaha saya ini mengenai pemasaran yaitu pemasaran yang akan dilakukan melalui pemasaran online maupun offline store. Mengingat kita memasuki zaman di mana teknologi itu semakin canggih, maka kita harus memanfaatkan teknologi tersebut, salah satunya dengan menjalankan bisnis. Nah, dengan mengadakan penjualan secara online, maka kita dapat menjangkau konsumen yang lebih luas di seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri, karena perkembangan atau kecepatan menyebarnya suatu informasi itu sangat cepat apabila melalui dengan media online. Nah, adapun tetapi kita tetap mengadakan offline store untuk masyarakat yang lebih suka atau lebih seret apabila dia mendatangi langsung suatu toko yang akan dibeli produknya. Nah, selanjutnya ada strategi bisnis. Nah, jadi strategi bisnis yang akan kita lakukan yaitu menyediakan produk yang berkualitas, menjaga harga yang kompetitif, memberikan pelayanan yang prima, melakukan promosi yang efektif, dan lain sebagainya. Nah, dalam menjalankan sebuah usaha, mesti kita harus punya visi atau tujuan jangka panjang, visi dan misi. Nah, jadi visi saya yaitu
menjadi destinasi utama bagi umat Islam di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan ibadah dan busana muslim. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, meski kita harus mengadakan suatu misi atau suatu langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, jadi misi saya di antara lain yaitu menyediakan produk perlengkapan ibadah dan busana muslim yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia. Dan yang terakhir itu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam di Indonesia. Nah, selain itu, kita dapat mengintegrasikan ayat Al-Quran mengenai busana dalam umat Islam, yaitu pada Al-Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa khair. Nah, jadi itu adalah merupakan potongan ayat dari Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Nah, jadi tafsiran dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan anugerah yang telah diberikannya kepada hamba-hambanya, antara lain Dia telah menjadikan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat, sedangkan perhiasan untuk memperindah penampilan lahiriah. Nah, pakaian termasuk kebutuhan pokok, sedangkan perhiasan termasuk keperluan sampingan. Nah, Ibnu Jarir mengatakan bahwa ar-rishaish menurut istilah bahasa Arab ialah perabotan rumah tangga dan aksesoris pakaian. Jadi, kesimpulan dari bisnis plan saya ini yaitu usaha penjual perlengkapan muslim memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Hal ini dikarenakan jumlah umat muslim di Indonesia terus meningkat, serta meningkatnya kesadaran umat muslim untuk berbusana sesuai syariat Islam. Namun, untuk mencapai kesuksesan, pelaku usaha harus menerapkan strategi bisnis yang tepat. Merencanakan sebuah usaha harus dibarengi doa, usaha, ikhtiar, dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi itu saja mengenai bisnis plan dari saya, yaitu usaha perlengkapan ibadah dan busana muslim. Jadi apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah. Billahi taufiq wal hidayah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.